Badan Intelijen Negara bekerja sama dengan pasukan elit. Meskipun BIN merupakan lembaga non-kementerian di Indonesia, tetapi lembaga ini bekerja sama dengan para pasukan elit. Tentunya, hal ini tidak boleh dianggap remeh. Pada masa kemerdekaan, Badan Intelijen Negara sudah bekerja sama dengan para tentara peta dan bersatu padu menyelesaikan misi-misi tertentu. Seiring berkembangnya zaman, BIN kemudian merangkul beberapa pasukan hebat dan terpilih, mulai dari Kopassus sampai Densus 88. Kualifikasi menjadi seorang intelijen BIN tidak main-main. Sama halnya dengan seleksi perekrutan anggota FBI, untuk menjadi seorang intelijen di BIN harus siap secara mental, fisik, dan tentunya resiko-resiko yang ada. Alasannya, untuk menjadi seorang intelijen tidak hanya berbekal cerdas dan kuat saja, melainkan juga harus siap menerima kejadian yang tidak diinginkan, termasuk ancaman pembunuhan dari banyak orang yang merasa terganggu. Di samping itu, seorang intelijen juga harus kuat menjaga rahasia dan menahan diri untuk tidak menggosip. Tidak heran jika Badan Intelijen Negara hanya merekrut beberapa orang saja dari ribuan peserta calon intel yang mengikuti seleksi. Misi-misi yang dijalankan BIN. Dalam misinya, Badan Intelijen Negara memiliki beberapa wewenang yang dijalankan. Misi-misi ini memiliki tujuan yang penting dalam melindungi kedaulatan negara dari ancaman luar. Tugas-tugas misi yang dikerahkan oleh BIN diantaranya adalah melakukan penyadapan yang terkait dengan kasus kejahatan negara, memeriksa aliran dana secara rahasia untuk mengungkap kasus korupsi, termasuk menggali informasi mendalam pada sasaran yang terkait dengan ancaman negara. Contohnya, kegiatan terorisme dan aksi radikal yang mengancam negara. Soal penyamaran, BIN lebih jago. Dalam teknik penyamaran, BIN lebih jago dari agen FBI dan CIA. Itulah pernyataan yang dikeluarkan oleh salah seorang pengamat intelijen. Ia menegaskan bahwa agen BIN bisa menyamar menjadi tukang bakso, tukang rokok, atau pedagang asongan untuk menguntit para oknum yang menjual barang-barang terlarang. Dan hasilnya memang benar-benar terkuak siapa dan apa di balik motif kasus tersebut. Agen-agen intelijen Indonesia juga dikenal paling sabar dan tabah menghadapi cobaan seperti semboyan mereka, berhasil tak dipuji, gagal dicaci maki, hilang tak dicari, mati tak diakui. Gayatri diduga menjadi salah satu agen intelijen BIN. Membahas sosok Gayatri, sangat disayangkan gadis penguasa 12 bahasa asing ini tutup usia pada usia yang masih sangat belia. Kisah Gayatri tak cukup sampai di sini saja, karena ada beberapa bukti yang mengarah pada dugaan bahwa Gayatri adalah intelijen BIN. Menurut sang ayah, Gayatri memang pernah mengikuti pelatihan menembak bersama intelijen lain. Terbukti, ditemukan foto Gayatri saat mengenakan seragam militer. Nama Gayatri, wanita cerdas Indonesia penguasa 12 bahasa ini juga sering dikait-kaitkan dengan BIN. Hal ini dibuktikan lewat banyak kejadian mulai dari foto dirinya berseragam sampai rumor tentang Gayatri yang disuruh ganti nama untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Tak hanya itu, wanita cantik ini juga pernah menjalani semacam latihan militer. Sayangnya, perempuan yang super berbakat ini meninggal dalam usia yang sangat muda. Meskipun BIN lekat dengan semboyan, berhasil tak dipuji, gagal dicaci maki, hilang tak dicari, mati tak diakui, namun adalah kebanggaan besar jika menjadi salah satu anggotanya. Bukan hanya finansial bakal dijamin negara, tapi juga rasa ikut andil dalam menjaga negara.